Pelajar Kepo, kepo semua tentang pelajar Depok di Bisik Pade. Halo para peserta didik di Kota Depok. Buat yang masih bingung, pilih sekolah di mana? Jangan lupa kepoin sosial media kita ya. SMA SMK Citra Negara. Mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar Depok, balik lagi bersama kita di Bisik Pade, bincang asik bersama pelajar Kota Depok. Nah, tips sebelumnya, fun fact, Bisik Pade ini adalah program dari Forum Kesatuan Pelajar Depok yang berkolaborasi dengan siapa sih? Dengan SMK Citra Negara. Oh iya, di Bisik Pade kali ini dilihat-lihat ada yang beda gitu nggak sih setupnya? Hari ini kita kedatangan orang-orang baru di episode iya. baru, tapi ada Something yang kayak spicy dikit gitu kan? yang warna emas-emas gitu. Iya. Apa sih temanya hari ini? Tema kita hari ini adalah akademik versus Non-akademik. Enggak, atletik versus Olimpiade. Olimpiade, tapi duduknya Olimpiade. Tapi atletik sama Olimpiade beda. Tapi kita tanyain aja langsung ke Langsung narasumbernya. aja kali. Sebelumnya ya kenalan dulu nggak sih sama kakak-kakak cantik satu ini? Oke, kita. Halo, kenalin nama aku Saira, biasa dipanggil Caca. Halo Caca. Kakak Caca. Kalau aku Nisrina Zulfa Nur Ramadhani, panggil aja Zulfa. Oke. Halo, Zulfa. Kak Zulfa. Tapi kayaknya mau panggil Kajul aja nggak sih biar lucu-lucu gitu. Kajul boleh. Boleh. Berarti Kak Caca, Kajul. Iya, kakak Cajul gitu kan. Nah, Pip, tebak-tebakan dulu nggak sih? Tebak-tebakan Mana yang lagi. atlet, mana yang olim? Kayak udah jelas ya sih dari bajunya. Kayaknya Kajul nggak Udah. atlet. Bukan. Dilihat dari bajunya juga Kak Caca udah pakai baju taekwondo yang keren banget ini nih. Taekwondo. Bener taekwondo kan? Bener. Takutnya silat. Bukan dong. Bersilat lidah. Beda dong. Kostumnya beda, lagi beda, bersilat beda. nih. Oh, boleh. kalau Lanjut ke Kak Caca nih. Iya. Kak Caca taekwondo kira-kira prestasinya udah sampai mana nih? Iya. Oke, aku tunjukin ya. Boleh banget. Sepil aja, Kak. Jadi ini yang pertama aku ikut internasional di Malaysia. Dapat juara 3 tapi. Tapi keren loh di Malaysia juara 3 ya udah keren. Salah. Sama Lanjut, ini se-Jawa Barat provinsi. Provinsi. Aku dapat juara 1. Sama ada ini Kapolri Cup. Aku juga dapat juara 1. Kalau itu Ada medalinya. medali Iya, apa ini tuh? medalinya. Dari kejuaraan yang ini tadi sama? Iya sama. Oke, Ini keren. ada Malaysia, ini yang ITN, Hmm? sama ini yang Kapolri Cup. Oh kirain itu Belanda, merah putih biru. Iya, baru mau bilang. Soalnya kan kejuaraan Malaysia tapi di itunya Siapa merah tahu di putih biru. Belanda kan? Kita nggak ada yang tahu kan, tapi keren. Mungkin next dia taekwondo di Belanda nggak ada yang tahu kan? Boleh, amin. Wakilin Indonesia, oke? Iya. Tadi udah atletik, boleh kali kakak Zul yang cantik ini. Mau tahu aja atau mau tahu? Mau tahu Tahu banget tuh, banget. Kak. Kita mah kepo banget di sini. Iya kan, pelajar kepo kan? Iya betul, di Bisik Pade ya. Iya, bener banget. Mungkin sedikit perkenalan untuk yang aku fokusnya di prestasi akademik aja nih. Kalau misalkan kita bahas akademik di sekolah, alhamdulillah untuk semester 1 aku sempat dapat paralel 2 dan untuk semester 2 ini dapat paralel 3. Dan untuk beberapa prestasi yang baru-baru aja didapat, itu pertama ada ini yaitu juara 2 baca puisi di Festival Lomba Seni Siswa Nasional tingkat Kota Depok. Asik. Untuk di ranah baca puisi juga sebenarnya masih ada beberapa piala di rumah yang nggak aku bawa. Yang pertama ada yang di Wali Kota, kemudian yang kedua juga sempat juara 3 di The 12 Bogor Art Festival yang diselenggarakan oleh Institut Pertanian Bogor. Asik. Keren. Ini bawanya yang di Depok aja. Iya. Oh gitu. Tipis-tipis dulu Iya, aja tipis-tipis. kakaknya. Lanjut. Oke, mungkin untuk perlombaan yang bakal sedikit aku lebih fokuskan di podcast ini, itu adalah ini untuk piala yang di tengah. Yang tengah nih yang paling tinggi nih. Coba tebak apa? Kayaknya udah Tahu tahu. deh. Ya ada tulisannya deh, Kak. Ada. Langsung aja Oke, dijelasin. langsung aja. Jadi ini adalah piala juara 1 kategori tim di NSDC, yaitu National Schools Debating Championship. Yaitu adalah lomba debat bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh Puspresnas. Wih. Oh, keren banget. Tapi
kalian ini kan ikut lomba nih ya. Tapi kalian expect gak sih sebelumnya waktu awal-awal kalian mulai berlomba-lomba ini itu kalian expect gak sih takutnya kan ada orang-orang yang baru memulai itu tapi takut jatuh gitu. Iya, kalian tuh kayak apakah kalian tipe yang kayak ya udahlah kita coba aja atau kalian kayak aku coba pasti menang gitu. Nah, itu. Mungkin Boleh? Apa mau sweet nih? Sweet. Kan kita demennya sweet kita demennya terus ya. sweet. Dari dulu tuh harus sweet dulu. Boleh. Boleh Ngalah, Kajul. makanya. Oke. Jadi kalau misalkan perlombaan nih, kalau baca puisi sebenarnya aku sedikit expect. Kenapa? Karena dari SMP itu memang udah diintensifkan. Jadi memang sudah rencana nanti di jenjang SMA kita lanjut nih, kita untuk baca puisi. Aku mau lanjut nyari-nyari lagi untuk lomba-lombanya. Tapi kalau yang di tengah untuk lomba debat ini aku sama sekali nggak expect. Jadi di resolusi tahun 2024 di rencana manapun tuh aku nggak expect bakal ikut namanya lomba debat. Apalagi nyangka menang itu sama sekali enggak, karena nyangka ikut aja enggak sebelumnya. Berarti kayak bonus aja yang menangnya ya. Iya, bonus aja coba-coba. Keren. Karena planningnya awalnya di puisi, fokus di puisi, tapi Tiba-tiba kayak ternyata nyerempet dikit lo ke depan, kok menang gitu kan? nyerempet kok menang gitu. Nyerempet menang nggak apa-apa. Bonusnya yang gede banget nih kak. Boleh Keren, lanjut keren. kakak Caca. Tapi kalau untuk aku sendiri buat ikut ini kan aku udah dari kelas 1 SD juga kan. Oh, dari Dan- SD. Iya, jadi ya udah biasa aja. Cuma kalau buat itu aduh, Apa itu apa ini? kalau buat ikut ya menang kalah sama aja kan. Jadi coba dulu Oke. Iya, berarti Yang berarti penting visinya nyoba. coba dulu. Ini satu visi coba dulu, kalau ini ikut visi pasti menang. Oh, iya benar. Ya benar dong, jangan Nggak usah pede. ya, nggak apa-apa. Kan udah menang. Oke, berarti kan kalau tadi aku denger Kak Caca tuh dari SD, Iya. terus kalau Kak Jul tuh dari SMP, iya nggak? Nah, aku boleh tahu nggak motivasi awal kalian? Kenapa sih kok jadi ikut lomba gitu terus tiba-tiba kok menang gitu kan? Ada pemikiran dari mana ikut Iya. taekwondo, Apakah baca emang puisi? random aja tiba-tiba kayak aku suka baca puisi deh ikut aja kali ya? Atau kayak mah aku mau taekwondo deh gitu kan? Coba mungkin gantian sekarang. Oke, kalau untuk aku sendiri karena waktu itu sempat lihat ada orang latihan taekwondo gitu kan, kayak tertarik gitu, jadi ikut ke taekwondo, terus udah kayak gini deh. Sekarang Terus udah kayak gini, Iya deh. Apa sih kayak tiba-tiba nggak sadar, wah menang nih. FOMO berhadiah gitu gak sih? Oke, kalau Kak Jul? Kak Jul? Jadi kalau aku tuh motivasinya apa ya? Sebenarnya aku ya seperti itu sih sebenarnya awalnya itu kan aku anak swasta banget nih sebelumnya. Sasa banget nih. Iya. Emang kenapa kalau anak swasta? Bukan yang benar. Lanjut. Nah, jadi pas dulu di SMP aku sebenarnya guru aku tuh cukup apa ya, kalau misalkan ada info lomba itu selalu larinya ke aku karena beliau cuma ya taunya misalkan aku aja di sini lagi. Jadi kadang aku ditawarin, Nis mau nggak kalau misalkan ada lomba baca puisi, terus lama-kelamaan udah tuh banyak banget akhirnya aku ikut lomba baca puisi dan akhirnya jadi salah satu passion aku. Nah, kalau untuk debat ini random aja sih, kayak aku lagi hidup gitu kan, Lagi Lagi hidup, hidup. Saya lagi hidup. Siap. kayak baru respawn ya. dengan tenang, bernafas dengan tenang, tiba-tiba guru bahasa Inggris gitu datang, Zul mau nggak ikut lomba debat gitu? Kayak, hah boleh deh Miss, coba-coba gitu. Coba-coba berhadiah emang bener. Coba-coba berhadiah. Kayak beliau adalah MC nggak sih di kehidupan ini? Aduh. Main karakter banget Terus kayaknya. apa ya? Kita side karakter doang kok. Kak. Mikirin sekarang jadi apa? Terus teman-teman ini kan punya punya passion taekwondo, punya passion baca puisi dan debat ini. Kalian ada nggak kayak ngambil ilmu dari luar, maksudnya ilmu dari luar tuh kayak ikut klub di luar sekolah atau gitu mungkin kan. di sekolah pun kayak ekskul gitu ada nggak sih? Coba boleh? Kalau tekad kita fix ada nggak sih? Ada di luar dalam nggak sih? Ada ya. Luar dalam banget tuh bahasanya nih. Kalau kita dengerin dulu cerita Kak Jul nih. Oh baik, jadi untuk aku sebenarnya itu pure biasanya otodidak dan juga dari dalam sekolah sih. Kecuali kalau misalkan special cases, kalau misalkan debat nih mau mewakili ke Bandung, itu pasti akan dipanggil coach atau gurunya. Jadi sempat beberapa kali itu ada training camp bersama guru yang memang ahli di bidang debat, bersama beberapa peserta lain dari luar sekolah juga. Tapi kalau misalkan klub itu aku sebenarnya nggak ada selain di dalam sekolah. Jadi tapi pasti ada pengarahan dari sekolahnya kalau mau lomba. Iya pasti ada. Tapi kalau misalkan klub berarti di sekolah tuh ada klub puisi gitu kah atau gimana? Kalau misalkan puisi sebenarnya nggak ada, itu pure bener-bener cuman kayak apa ya, otodidak aja Passion sih. sendiri aja gitu passion kayak sendiri. aku mau ini jiwaku Iya. banget gitu. Aku tertarik
tertarik gitu. Aduh, dua drama queen ini. Kok gitu? Drama queen ini ya. Lanjut. Terus kalau debat itu baru-baru ini di dalam ekskul bahasa itu baru dibentuk gitu. Jadi EDC English Debate Club. Setelah kalian menang atau sebelum kalian menang? Sebenarnya dari dulu tuh udah ada, cuman tuh bener-bener informal. Jadi kayak sebuah kumpulan anak-anak yang suka debat aja. YMMA ya, yang mau-mau aja. Iya, bener banget. Tapi itu seru tahu debat. Biasa tuh kalau misalkan apa ya, ada perkumpulan baru dari sebuah perkumpulan tuh, apalagi kalau bikin gara-gara bonding tuh pasti kayak jalannya enak banget bro. Bener, sampai sekarang masih suka mabar. Ya gitu. kacau banget. Kita penasaran sama ini. Kamu jangan jadi host, kita hostnya. Gak Oke, apa-apa. lanjut, lanjut. Bercanda. Tadi Kak Caca gimana nih? Ada- Kamu latihannya ada Iya. dari luar sekolah kah atau Kalau aku ada dari sekolah juga sama di luar juga punya klub bener sendiri. kan? punya klub sendiri, punya kamu? Punya klub lain gitu di Oke. luar. Oke, boleh mungkin ceritain entah yang dari sekolah ataupun di luar sekolahnya, dua-duanya juga nggak apa-apa. Kalau di sekolah ya karena kalau ikut pertandingan karena disuruh sama sekolah juga kan, ditunjuk gitu. Di klub sendiri ya ngajuin aja mau ikut atau enggaknya. Oh gitu, tapi biasanya ada nggak sih jalur dari klub luar itu? Biasanya kan klub luar kan punya timnya sendiri nih. Nah mereka biasanya kan ada ngajuin lomba, itu harus kamu atau dari klubnya kadang-kadang? Kalau klub itu terbuka jadi atlet manapun bisa Oh, yang gitu. di dalam klub ya. Oh. I see. Kalau sekolah nunjuk berarti ya. Iya. Karena sekolah tahu nih, oh dia atlet gitu kan. Ya kalau klub tuh lebih yang kayak, ayo siapa mau gitu nggak Iya, sih? benar. Betul. Oke, ngomongin klub-kluban lagi nih ya. Kalian tuh kalau latihan kan bisa bilang beda kan antara puisi sama taekwondo. Apalagi kalau atlet-atlet taekwondo tuh aku ngerasanya kayak lebih mati-matian aja. Puisi juga sih sebenarnya. Ya nggak sih kayak aduh anak sastra. Ya kan. Tapi boleh nggak sih aku tahu kan spill dikit kayak jam terbang kalian atau kalau waktu latihan kalian tuh per mau lomba ataupun kayak regularly ya daily-nya gitu berapa lama sih? Oh, kalau aku kan kebetulan latihan setiap hari kan dari Senin my sampai God. Setiap Minggu. hari Iya. Wow. Jadi Strong Sabtu banget doang kakaknya libur, pasti. Sabtu. Hari Oh, berarti ini Sabtu sekarang libur. lagi Ya, alhamdulillah lagi libur hari ini. Takutnya kita nyuri waktu latihannya. Ya, Enggak nanti dong. dimarahin coach. Enggak. Jadi tuh kalau dari Senin ke Jumat itu biasanya latihan teknik. Itu biasanya latihan 2 jam, hampir kadang 3 jam juga gitu kan. Total sehari latihan 3 jam. Iya, 3 jam. Jam paling lama. Iya, 3 jam paling lama. Sama kalau hari Minggu itu kita latihan fisik sama juga sih. Waktunya 3 3 jam, jam gitu. juga. Iya. Nah, itu biasanya pagi kah, siang, sore apa subuh? Kalau dari Senin sampai Jumat itu latihan teknik kita malam. Jam berapa tuh? Aku 6:30, biasanya sampai 9:30 kalau nggak 8:30 gitu. Emang aku Kalau- juga kalau lihat teman-temanku yang atlet juga mereka biasanya latihan tuh malam-malam banget ya. Iya. Gak capek kah? Malam tuh Capek. Coba jelasin gimana sih rasanya latihan malam tuh? Iya. Ya sebenarnya capek apalagi kan waktu itu aku sempat pulang sekolah tuh sore kan 5:30 terus harus lanjut latihan lagi. Itu capek banget. Sekolah kamu sampai 5:30. Ya karena kan masuk siang. Oh, masuk siang. Iya. Culture shock. Iya. Apa? Kalau kakak Zul nggak bertanya nggak sih? Iya kan. Harus ditanya. Apalagi dia kan otodidak gitu kan. Aku kepo sih. Karena aku pribadi juga kayak ya kalau otodidak kapan aja suka-suka. Iya, justru- Tapi siapa tahu dia punya apa sih kayak planner gitu. Iya, justru otodidak tuh kita harus apa ya? Lebih penasaran lagi karena dia nggak ada yang ngajarin dan nggak ada Ini tuh nggak ada kayak- jadwal ya. Kayak apa? Gitu. Oke, boleh Kak Jul diceritain nih waktu latihannya tuh pas kapan gitu. Oke, kalau puisi bener sih tadi, jadi bener-bener nggak ada jadwalnya. Tuh kan. Iya, jadi kadang malam-malam karena ya di kamar sendiri gitu aku teriak-teriak. Kadang ibuku juga kayak, "Dek, udah malam tidur." Gitu kan. Bentar lagi gitu kan. Jadi kadang baca puisi tuh kayak nggak ada lomba pun terkadang kayak ada aja kayak Emang baca nih. emang jiwa-jiwa itu kayak aduh, aku Bangun tidak bisa tidur hidup mau tanpa tidur tuh ini. kayak harus puisi dulu. Iya kayak ada lantunan-lantunan yang muncul gitu kan. Iya, begitulah ininya. Berarti latihan ikutin hati gitu kan. Iya, ngikutin hati. Nah, kalau misalkan nih yang piala paling tengah ini nih kan istilahnya baru nih. Kamu tuh waktu latihannya apakah dijadwalin dari sekolah dan
kalau iya, itu kayak dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau debat itu pasti nunggu ada lomba dulu kan. Jadi Betul banget. belum ada latihan rutin yang kayak nggak ada apa-apa tiba latihan. Jadi harus nunggu dulu. Kayak kemarin contoh, kalau misalkan mau lomba tingkat kota itu di tanggal 25 April. Kita baru mulai latihan itu sekitar tanggal 19 April. Dan di situ kita ngundang coach dan terkadang itu cuman dari pagi sampai siang. Jadi mungkin nggak makan waktu banyak. Dan itu isinya tuh sparing aja sih. Sparing mungkin 1-2 mosi. Jadi satu mosi biasanya setengah jam. Jadi kalau 2 mosi plus OA atau plus feedback itu sekitar 3 jam 5 jam itu udah bisa selesai. Itu per hari latihannya berapa jam? Kayak Per hari tergantung ya, kalau lagi berarti- intensif banget sempet kita tuh di sekolah udah latihan 3 jaman terus pulang masih diskortan lagi, kita latihan sampai jam setengah 11. Betul. Jadi begitu. Terus kalau kemarin juga sempat ada 4 pertemuan untuk persiapan ke Bandung, itu juga sekitar dari habis pulang sekolah sampai malam mungkin setengah 7 dan lain sebagainya. Jadi isinya itu cuman sparing aja gitu, jadi kita latihan sebanyak mosi yang kita bisa gitu. Berarti tuh gini nggak sih, Pip? Kalau misalkan puisi tuh kayak ya udah apapun hatiku berbicara aku ikuti gitu kan. Tapi kalau misalkan debat ini kayaknya debat tuh mati-matian iya. ya. Nah, tapi tadi kan pagi sampai siang, berarti itu jam sekolahnya juga agak Iya. terganggu gitu nggak sih? terganggu nggak? Pasti ada, jadi sempat ada dispen, ada yang dari pagi sampai sore, ada juga yang setengah hari doang. Itu pasti ada dispennya sih. Kak Caca juga Iya. ada dispennya Sering kalau juga mau atau enggak? lomba. Nggak, jadi kalau aku ngambilnya pas hari H mau ininya aja. Oh, Tadinya. H-1 ada karantina ya pasti ya. Karantina. Udah, kita jadi ya udah latihan Ya udah biasa latihan nggak biasa. ada Terus kayak ya udah terus langsung Oh. berarti kalau istilahnya yang atlet ini terutama Kak Caca ya mungkin itu lebih gak ganggu sekolah ya jatuhnya menurut Iya. aku setangkap aku. Ngomong-ngomong sekolah nih. Sekolah kalian tuh dukung nggak sih atau mungkin juga dari orang tua tuh dukung nggak sih ikut-ikut kayak gini? Kan kadang-kadang berapa ada orang tua yang kayak ini anak dispen mulu atau guru yang kayak ini anak dispen mulu sekolah kenapa gitu Iya, kan? kadang-kadang kan ada yang memang kurang apa ya? Kurang mendukung, Iya, supportive. taunya tuh Iya. harus belajar gitu. Gimana kalau tanggapan dari kalian tentang sekolah dan orang tua kalian? Support atau Support enggak? atau enggak nih? Atau tidak? Boleh Kak Kayak Caca, siapa Kak dulu? Caca. Kak Caca dong. Kalau aku dari orang tua sama sekolah alhamdulillah support ya guys. Support banget. Terus Iya. terus boleh ceritain dikit kali support gimana sih? Ya harus ngimbangin juga sama sekolah. Jadi ya, latihan sama sekolah harus imbang. Jadi nggak ya, Boleh ceritain nggak kayak momen Iya. support mama atau momen support papa? Misalkan lagi latihan malam terus datang bawa bekal atau apa gitu? Oh enggak, aku kebetulan kalau latihan sendiri. Oh sendiri. Wah, Iya. independent woman bro. Yes, Terus oke, ada nggak kayak momen ininya, momen yang kayak kamu merasa harus semangat karena orang tua dan sekolah itu mendukung? Iya. Ada nggak? Mungkin dari guru-guru atau dari coach juga bisa. Karena harus ini kali ya banggain nama sekolah kan udah dipilih juga. Jadi ya harus semangat. sih. Itu agak pressure tapi at the same time estasi juga kan. Kalau Kakak Jul gimana? Jawabannya tentu support dong. Support. Salah dong, prot beda. Beda, support system aku gitu. Asik. Jadi sekolah alhamdulillah memfasilitasi ya dengan Alhamdulillah. itu didatanginya coach, kemudian difasilitasi ruangannya lain sebagainya, diberikan dispen itu juga untuk supportnya. Terus kalau orang tua jangan diragukan gitu. Wah, hampir Mama. pagi malam gitu, Dek istirahat, besok kamu lomba ya. Ah iya mah, love you gitu. Jadi selalu lah lahir Boleh batin kali. gitu ya. Love lahir dulu buat batin. mamanya Kakak Caca dan Kakak Jul. Terima kasih sudah melahirkan Orang-orang hebat di Depok. Iya. Terima kasih. Narasumber bisik banget deh. Iya. Berarti kamu kalau misalnya mau lomba nih yang tegas siapa? Yang kayak Iya. kamu harus ini, kamu harus ini tuh Ada nggak coach, guru, orang tua atau siapa? Atau Coba. diri sendiri. Jangan terlalu drama queen lah. Gak bisa, gak bisa. Boleh Kak Jul cerita Oh, coba. oke. Pasti yang paling tegas itu coachnya. Coachnya. Coach itu pasti tegas. Jadi aku seumur-umur untuk debat itu ada 2 coach. Untuk puisi aku untuk di SMA ini ada 1 yaitu guru seni. Tiga-tiganya tegas semua gitu. Jadi menurut aku ketegasan ini kadang mungkin bisa sedikit buat kayak mental kita kayak aku belum cukup baik gitu, aku belum gitu kan. Sempat ada pressure. Kayak pressure gitu. Tapi justru aku suka sih itu. Kenapa? Karena mereka itu jadi ngeset apa ya, standarnya tuh tinggi gitu, ekspektasinya Betul. tinggi. Jadi kalau kita udah
biar hari ini coach aku tuh harus puas sama aku, berarti aku harus performanya terbaik nih hari ini. Jadi gitu terus setiap latihan kayak aku harus performanya terbaik, aku harus terbaik. Akhirnya di hari H lomba itu aku nggak mau mengecewakan mereka, sehingga menurut aku dengan adanya ketegasan dari coach itu justru itu adalah titik dasar utama di mana aku tuh pengen gitu sebisa mungkin performa aku tuh mencapai ke ekspektasi mereka. Oke, jadi istilahnya kayak kamu ngeset barnya tuh tinggi. Tiap hari makin tinggi, kamunya ketinggian. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bagus apa-apa. dong. Bagus. Bagus. Kalau Kak Caca gimana nih? Kayak Kalau melomba. aku coach yang tegas ya, karena buat nyiapin mental juga, buat di lapangan harus kayak gimana, itu tegas sih Tegas coach banget. aku. Tapi kalau ini pernah ini nggak? Apa? Ini general aja sih, Mama pernah marah-marah gitu nggak kalau misalnya kamu latihannya terlalu lama gitu? Enggak sih, alhamdulillah didukung terus. Tapi jangan Mama seimbang supportif. Karena kan sebenarnya atletik ya, karena ya atletik kan menguras tenaga banget. Iya benar, mungkin kayak suka kayak sedih, kok sedih, khawatir anaknya takut sakit atau apa gitu kan. Tapi betulnya dari cerita tadi itu, sempetnya aku sempat kepikiran jadi kayak mau atletik ataupun non atletik tuh sama-sama keras gitu. Iya emang iya. Sama-sama apa ya? Sama-sama berjuang mati-matian, nggak ada yang mudah, nggak. Dia mah cuma gini doang, enggak. Sama-sama kalau didengar ceritanya ya kayak capek-capek juga. Tapi tuh emang kadang-kadang orang tuh suka punya apa ya pandangan beda kayak ngerasa kayak anak olim atau yang kayak akademik tuh paling ya udah sih kerjanya ngapain gitu kan. Iya. Kan kayak atlet tuh kelihatan banget main fisiknya dan lain-lain. Tapi tuh guys, kita harus selalu ya gitulah ya apresiasi ke keduanya gitu. Oke, next mungkin tadi sempat disinggung juga sama Kak Caca kan kayak nyeimbangin antara kegiatan olimpiade sama sekolah. Boleh kali ceritain gimana sih cara kalian bisa nyeimbanginnya gitu? Cukup bagi waktu aja sih. Jadi waktu sekolah terus belajar sama latihan itu dibedain aja. Berarti kan kamu masuk siang nih sekolahnya. Kalau paginya apakah ada kegiatan latihan lagi atau enggak? Enggak ada. Jadi latihan malam aja. Berarti pagi tuh pure istirahat. Iya. Berarti bagus nih, kayak apa ya? Setiap hari tuh udah strict gitu loh. Udah pagi, enggak, maksudnya udah teratur. Iya, teratur gitu. banget kayak pagi ini, malam ini, gak bisa diubah-ubah lagi gitu. Iya. No debat. Kajul, kan ini yang ini jam terbangnya nih yang kayak suka-suka hati. Kepengennya aja. Iya sih, nggak salah. Jadi kalau aku baginya sebenarnya sempet kewalahan jujur ya kalau boleh jujur, karena kan nyimbangin 3 tuh kan, akademik, lomba, dan ditambah organisasi juga belum kan. Waduh. Jadi pasti ada 3 ini susah banget manajemen waktunya. Aku juga sempet keteter, orang-orang sempet kayak Zul, kamu kok nggak aktif banget sih? Aku slow respon banget segala macam. Sempat di ini ya, dikira ngeghosting forum ya gitu Iya, ya. aku tahu. Maaf ya, ya. Bercanda. begitu. Bercanda ya. Teman-teman kamu nonton gak nih? Nanti aku share linknya dong. Oke, Yes, boleh oke, banget. siap. Lanjut ceritanya. Iya begitu, jadi kan sempat benar-benar keteteran. Jadi aku nemu untuk bisa menyeimbangkan dengan akademik dan lain sebagainya, itu pastinya tuh sebelum aku lomba aku harus tahu, misalkan nih hari Rabu mereka mau belajar apa sih? Oh matematika tentang apa? Oh trigonometri. Jadi nanti kalau aku udah tahu, aku dispen pulangnya sebelum tidur kalau bisa baca-baca dulu, atau misalkan lihat apa di YouTube atau segala macam kan. Koben. Kok tahu? Kok tahu? Iya Kok tahu? dong. Iya dong, Koben. Love you Koben. Kayaknya emang udah satu hati Dari satu deh hati ini. kayak emang Iya. abis ini kita langsung next mungkin ya. Next mungkin. Tapi Ngomong mau gitu nggak sih? nanya dong, kayak kan kalian lomba ini udah banyak ya, tapi mau tahu nih perasaan kalian dulu tuh pas pertama kali ikut lomba tuh cara ngilangin nervousnya gimana? Iya betul. Boleh Kak Caca dong, kayak Kak Caca sekarang lagi nervous juga nih. Jangan nervous, santai aja. Santai, Ya. kita baik kok. Mungkin kalau nervous ya ngilanginnya kalau aku ya makan. Oh makan, Iya. Kayak entah coklat atau apa itu ya biar naikin ini aja. naikin mood. Menarik. Selain itu apa? Kayak mungkin olahraga lagi atau gimana? Enggak sih. Makan Itu aja. Makan aja. Biasanya aku sendiri kalau nervous tuh kayak teriak-teriak gimana gitu kan. Oh ini tantrum sih bukan nervous kayaknya. Bukan tantrum, ini untuk menghilangkan apa ya? Bukan menghilangkan sih, kayak nyatuin konsentrasi aja kan. Kalau teriak kan kayak ngosongin pikiran gitu. Biasanya kalau lomba-lomba atletik tuh kayak gitu, aku ngeliat teman-teman aku tuh kayak gitu. Kalau sebelum lomba itu pasti pada teriak-teriak dulu gitu. Beda-beda setiap Iya. orang kayaknya. Kalau Kazul gimana? Biasa tuh kalau orang malah ini gak sih? Aku ngeliat tuh breathing exercise yang kayak tarik napas, tahan, buang. Iya, tapi teriak juga termasuk kok. Iya. Teriak termasuk Itu kok. juga bisa. Kalau Kazul ngapain? Apa puisi dulu gitu? tambah nervous dong. Oh iya, tambah sama nervous. dong.
Tapi mirip sih sama kakaknya. Jadi kadang kalau misalkan nih lagi debat, aku nervous kayak aduh kayaknya lawan aku udah mitu nih, udah jago banget Udah nih. mitik. Iya, udah aduh susah nih lawan Banu gitu kan. Biasanya kalau lagi diskusi atau case building, teman-teman aku duduk nih. Aku keliling ruangan. Jadi aku kayak keliling-keliling kayak mau ngomongin apa ya, keliling sambil brainstorming. Itu biar nggak nervous. Jadi kadang aku kalau biar nggak nervous, aku gerak. Ya kayak sekarang aku gerak nih biar nggak nervous. Kita boleh tos nggak sama-sama? Ih, yang hati banget deh. Kalau Kak Caca gimana? Kayak lagi nervous banget nih. Santai aja deh. Apa kakak mau coba keliling ruangan ini dulu? Oh, enggak, jangan. Nanti hilang dong narasumbernya gitu kan. Oke, boleh nggak sih? Tadi kan aku sempet denger juga Kak Zul tuh bilang ada keteter-keteteran dikit. Kak Caca pernah gitu juga nggak? Enggak sih, aku Enggak, aduh emang hidupnya tuh kayaknya emang udah terplanning banget deh. Susah nih cari celahnya. Keren. Pagi, siang, malamnya udah sama aja waktunya. Oke, tapi nih mungkin kalau dari keteter tuh kadang-kadang ada timbul rasa-rasa apa aku nyerah aja ya? Oh my god. Kok gini sih? kok gini sih? Kok aku ikut lomba malah jadi gini gitu. sih? Atau mungkin kayak Kak Caca bisa pernah ngerasa di tengah-tengah entah mau lomba atau apa ngerasa udah capek kayak aku nyerah aja kali ya. Kan pernah ngerasa kayak gitu nggak? Kalau mau nyerah, ini biasanya kan kalau aku sendiri sebelum tanding timbang berat badan kan. Nah itu kayak ya capek banget nurunin berat badan tuh susah banget kayak mau nyerah gitu. aja. Oh gitu. Iya bener-bener bisa. Tapi kalau dari berarti di bidangnya sendiri kayak entah perlombaan sendiri kamu gak mau nyerah gitu kan? Kayak masih belum ada yang ngerasa-rasa kayak udah nggak mau lagi. Tapi lebih ke hal lain aja gitu. Oke. Kalau Kak Zul, ini kayaknya tantruman terus nih. Oh enggak. Jawabannya adalah pernah. Jadi pernah aku kepikiran kayak aduh kayaknya nggak bisa deh tahun depan gitu kan, kayak aduh ngelihat lawannya susah semua gitu, gimana ya tahun depan gitu terus. Dan terlebih lagi sebenarnya perlombaan akademis aku ini tuh nggak terlalu sejalan sama cita-cita aku. Apa Karena tuh cita-citaku kan cita-citanya? aduh lebih ke arah Cita-citaku jadi orang. Jadi kan cita-citanya lebih ke arah jurusan IPA kan. Tapi untuk puisi, seni, sastra gitu, terus debat juga kan bahasa Inggris, bahasa lagi, kadang menjurus ke politik, hukum. Jadi kadang kayak apakah worth it gitu aku meluangkan waktu aku untuk lomba-lomba yang mungkin kalau dimasukin SNBP juga nggak terlalu berat gitu kan. Jadi aku sempat kepikiran apa aku ganti fokusnya OSN aja atau gimana. Tapi karena aku punya tujuan, aku punya goal gitu tahun depan, aku rasa kayaknya belum waktunya sih buat nyerah. Jadi kayak coba Kayaknya aja. sempat bilang kayak apa ikut OSN aja, tapi hatiku mengarah ke sini gitu kan. Aduh, Ikutin kata hati aja tahu. relate. Emang Ini kacau. kan nih denger-denger nih kalian tadi udah kayak aduh ada capeknya gitu. Terus kalian pernah nggak sih kepikiran kayak mau berhenti gitu? Pernah nggak ada pikiran kayak gitu? Iya, kayak bener-bener aduh, yang bener-bener yang kayak udah capek banget. Udah nggak, Kan tadi males kan dah, masih yang gitu. kayak nyerah nggak ya. Tapi pernah nggak ada satu ketika kayak suatu hari kayak aduh berhenti aja gitu. Iya. Nah terus kalau misalnya kalian pernah di posisi itu nih, cara kalian buat ngebalikin motivasinya itu kayak gimana? Coba boleh dari Siapa? Kasisa dulu nih. Apalagi Iya, apa-apa. kalau sendiri pernah karena jenuh juga kan dari kelas 1 SD sampai sekarang alhamdulillah pernah. Kuat banget ya. Aku Respect. pernah buat balikin ininya lagi dan mikir ke depannya. Aku harus bisa ngebanggain orang tua juga. Terus ya itu deh. Oh gitu. Berarti Jadi motivasinya tujuan utamanya mau ngebanggain orang tua. membanggakan Iya. mama dan orang tua yang lain. Kalau Kakak Jul, Oke, terus Oke, jadi mungkin nyambung kayak tadi ya. Soalnya aku punya prinsip. Jadi kalau aku udah mulai di ambang-ambang kayak mau quit nih, aku udah prinsip inget 2 P. P itu passion sama purpose. Passion itu kayak kegemaran. Jadi hobi kalian ngapain, apakah suka masak atau apa, itu passion. Dan passion ini harus dibarengin sama purpose, yaitu tujuan. Tanpa tujuan, tanpa purpose, passion kalian tuh kalian bakal mudah bosan. Kalian mungkin beberapa bulan setelah melakukan kegemaran itu merasa kayak nggak ada gunanya atau gimana, kayak tadi nih sekarang kayak berhenti nggak ya gitu. Tapi kalau kalian udah ada purpose, udah ada tujuannya, kalian nggak bisa dengan mudah langsung berhenti aja gitu. Karena misalkan tadi aku passionnya debat, beberapa bulan kemudian aku ngerasa bosen, merasa kayak ini nggak ada gunanya nih gini. Tapi karena aku punya purpose, aku punya tujuan, aku pengen nih minimal aku pengen masuk ke pembicara terbaik 10 misalkan di Jawa Barat gitu. Aku punya purpose ini, aku punya tujuan ini. Jadi aku kayak apa ya, challenge diri sendiri gitu. Sebelum aku mewujudkan tujuan ini, aku nggak boleh quit dulu. oh gitu. Berarti set dulu nih
harus kemana, kalau belum nyampe nggak boleh berhenti. Iya, bener banget. Kayaknya kita ngundang Kak Azul nih berasa ngundang Mario Teguh gitu ya. Maksudnya? Motivator banget. Maksudnya apa? Aduh, mulai Oke, capek oke. ya. Itu tadi udah kayak jenuh-jenuhannya. Nah, menurut kalian nih, gimana sih cara ngelatih bidang yang kalian tekuni ini biar kalian tuh bisa perfect gitu? Kayak konsistensinya apakah apa Biar yang harus kayak, dilakuin gitu? Ih, gue nggak boleh bosen sama ini. Biar Iya. harus tetap. Kayak tetap sejalan gitu. Apa sih yang bikin kalian kayak entah itu dari latihannya yang dirutinin kayak Kak Caca atau mungkin ikutin kata hati? Tadi kan Kayak tadi Kak Jul Azul. sempet cerita kayak apa aku ikut OSK aja. Iya, gitu. OSN. OSN. Beda lagi Iya. OSK gitu kan. Boleh diceritain Gimana, tuh Mbak, cerita? alasannya bisa konsisten. Konsisten. Gimana? Oh, Kamu? aku. Oke. Jadi untuk alasan biar konsisten nih. Konsisten pasti tadi kita udah nemuin purpose. Kemudian kita tuh bahasnya itu gimana ya? Kalau misalkan kita mau quit, kita ingat konsekuensinya apa aja sih. Kayak kita udah sejauh ini, tapi ternyata di tengah jalan kita malah mau balik lagi. Itu kan bener-bener sesuatu yang sayang lah gitu Betul, intinya. betul. Kemudian ingat-ingat juga kalau misalkan nih walaupun debat itu nggak sejalan sama aku yang pengennya jurusan IPA, tetap aja kita lihat sisi positifnya dari debat itu. Kita bisa dapat pertama nalar kita dilatih, logika dilatih, kecepatan dilatih, kita jadi bisa nambah teman gitu kan. Kalau kita ikut training camp nambah teman dan lain sebagainya. Jadi biar konsisten kita juga bisa lihat, mungkin kalau misalkan aku debat nih, biar aku tetap konsisten pengen latihan, aku bisa buka YouTube, aku lihat teman-teman aku sebaya aku yang juga jago debat. Jadi nanti itu akan lagi-lagi set standar yang tinggi dan akhirnya aku konsisten. Oh, mereka yang seumuran sama aku aja bisa sebagus ini gitu loh. Berarti aku punya potensi yang lebih. Akhirnya aku konsisten untuk latihan. Gitu. Itu keren loh, Pip. Karena rata-rata orang tuh kalau ngeliat orang lain yang kayak entah itu dalam konotasi yang lebih hebat dari mereka, Malah dia ngedown. jadi kayak ngedown, kayak insecure gitu kan. Tapi Karena- Kak Jul nih dia berhasil kayak ngubah insecure-nya jadi kayak motivasi Iya, gitu. tapi tadi aku nangkep emang poinnya Kak Jul tuh selalu ngeset di atas dulu. Ngeset yang di atas baru kita kejar dia, gitu kan? Oh, iya. Bener kan? Boleh nih kalau Kak Caca, gimana sih cara supaya konsisten terus, nggak bosen, gimana Ya coba? harus bertanggung jawab dengan latihan ya, karena Latihan malam ini loh. capek tau. Capek banget. Iya, kita dengernya juga udah capek, sumpah. Kita yang denger kayak latihan jam 7 udah kayak Pokoknya malam kan. Terus gimana lagi nih cara selain itu? iya, kayak mungkin dari kamu yang how do you stick to plan gitu, kayak gimana sih? Kadang orang-orang kan kalau misalkan terlalu repetitif gitu kegiatannya, pasti kan males banget kan? Apa dengan Bosen. ketemu orang-orang lain atau dengan ketemu teman-teman kamu di Klub. klubnya atau gimana? Iya sih, karena seru juga kan teman-teman di klub, jadi buat hilangin penat abis pulang sekolah juga. Jadi selain faktor faktor tanggung jawab, berarti ada teman-teman juga yang keep Iya. kamu gitu kan? Lebih kayak ini gak sih? Ketemu temen stresnya hilang, tapi stres lagi gara-gara latihan. Tapi kalau stresnya bareng teman-teman aman kan? Kalau stres bareng teman-teman tuh kayak, Iya. "Yaudah, kita capek bareng-bareng, lanjut aja nggak sih?" Gak apa, gitu. terusin aja ya nggak Pip? Terus menurut kamu ya kalau misalkan mau lomba nih, kayak kamu latihan paling paling kamu prioritasin tuh di mana, di sekolah kah atau di luar kah? Kalau Kak Jul mungkin kayak kamu butuh apa nih kalau mau latihan tuh? Butuh ruangan kosong kah buat teriak-teriak atau apa? Coba boleh dari Kak Caca dulu nih. Kalau aku lebih ke latihan fisik ya, karena kan kalau di geologi itu butuh fisik yang kuat juga, jadi harus latihan fisik banyak lah. Latihan Iya. fisiknya tuh kayak apa tuh? Kayak lari, Oh, Nah, lari. kan fisik lari, jadi Oh, iya, lari, bener. muterin lapangan beberapa kali gitu. Oh, itu berarti masuknya kebugaran gak sih? Iya. Iya, kebugaran ya. Iya. Keren. Ih, Tapi kayak kalau udah masuk kebugaran tuh sumpah agak relate dikit ya. Betul. Kalau udah kebugaran tuh capek banget kan? banget, Iya, iya. karena benar-benar di set banget, ya nggak sih? Capek pasti ya. Capek banget. tapi nggak apa-apa kan, kunci dari Kak Caca tadi kayak udah tanggung jawab. Betul. Iya, benar. Mungkin kalau dari kakak yang satu ini nih yang sastrawit kayak anaknya yang kayak ikutin hati banget, apa Kira-kira sih yang butuh kamu apa nih? prioritaskan tuh apa? Kalau latihan nih, prioritaskan tuh apa? Jadi beda ya pasti antara debat sama puisi. Mungkin kalau di arah debat dulu nih, kalau yang diprioritasin tuh pasti sparing. Karena debat itu mau sebagus apapun teori kalian, kalau prakteknya bingung, kalian nggak praktek sama sekali, pas di the day-nya itu kayak ya gimana, lawan aku kan orang asli gitu kan, jadi teorinya nggak kepake, jadi harus sparing. Makanya minimal banget kalau latihan debat tuh harus ada 6 orang,
Jadi 3 pemerintah sama 3 oposisi gitu. Iya, Itu minimal setuju banget. banget. Iya, sama kalau anak debat tuh ada satu buku apa ya, kayak buku yang wajib banget gitu namanya. Buku maha buku. Buku 200-an halaman itu namanya The Database. Itu buku ada 125 mosi, itu dibahas dari awal sampai akhir. Jadi itu juga salah satu yang terpenting. Kalau puisi Aduh, nggak usah dijelasin kayak Apa ya? kayak apa ya? Yang penting hatinya klub apa? yang penting kayak Yang penting menjiwai puisi. menjiwai. Biasanya Menjiwai. biasanya tuh kalau puisi juri itu paling gede ya, biasanya di rubrik itu penghayatan. Misalnya kadang 40% atau berapa persen itu penghayatan. Jadi kadang kalau aku latihan itu aku bisa setengah jam tuh baca doang, jadi kayak baca dari awal sampai akhir. Ini dia sedih apa seneng ya gitu, baca sampai akhir gitu terus. Baru nanti kita tetapin intonasinya gimana. Kadang nanti aku kasih pulpen, misalkan kalau naik aku kasih ke atas, kalau turun ke bawah gitu. Oh, I see. Berarti kalau misalkan debat tuh lebih kayak kita praktek nih. Kalau puisi tuh lebih yang kayak aku harus tahu sebenarnya apa yang mau kamu sampaikan. Harus masuk ke tulisannya dulu, Iya, ngasih harus jiwanya. kayak diresapi dulu kayak set gitu kan. Astaga. Boleh. Oke. Ikutan drama queen nih sekarang nih. Aduh, jadi malu. Oke. Nah, tadi tuh kan kalau dari Kakak Zul sendiri sempet nyerempet kayak pengen OSN aja kali ya. Itu kan berarti kan ada keinginan buat nyelam ke bidang yang lain. Buat Kalau kayak dari Kak loncat. Caca ada nggak kayak bosen nih tekon pengen nyoba apa gitu, apa mau nyoba puisi juga? Aku nggak tertarik sama yang lain karena udah hobi juga kan taekwondo, terus ya udah jadi ini aja. Tapi kamu punya ini nggak, punya kayak olahraga lain nggak selain taekwondo? Kayak misalkan kalau weekend atau libur punya jadwal badminton sama teman-teman. Kalau aku sendiri punya jadwal badminton sama teman-teman tuh. Ya Gimana? kalau buat badminton itu kan kadang-kadang doang ya, jarang-jarang, jadi lebih Iya ke sih. latihan. Berarti kalau aku lihat tuh Kak Caca tuh sebenarnya yang kayak aku udah cinta mati sama taekwondo ini. Iya, benar. Yang Udah nggak bisa diganggu-gugat. Walaupun yang lain ada tapi kayak ya udah coba Sekedar udahlah ada. gitu kan. Lucu banget. Oke, kita coba ke kakak yang satu ini nih. Nih yang Kajul nih. Kok gitu ya? Tadi kan kamu coba OSN. Selain OSN ada nggak sih hal lain yang pengen kamu coba yang kayak menurut kamu kayak ini lebih better daripada yang ini deh. Nah, sebenarnya baru rencana nih. Sepil dong. Sudah dong, aku tuh sebenarnya pengen, karena fokus pengen masuk PTN juga kan. Aku pengen ke arah esai atau karya tulis ilmiah gitu kan. Esai. Cuman belum kesampaian karena emang aku tuh benci banget yang namanya kesekretariatan atau nulis-nulis tuh kayak baru nulis 5 menit kayak nonton itu dulu gitu. Aku kira tuh kamu bakal yang tipe yang baca puisi tapi juga suka nulis puisi. Oh, nulis puisi sebenarnya suka. Oh, nulis puisi Beda suka. gila, beda. Kalau esai nggak mau ya. Ada orang yang kalau nulis tuh lancar, ada orang yang kalau ngetik tuh gitu nggak Iya, sih? Kalau ngetik tuh bener-bener. sendet-sendet Kayak, gimana gitu. soalnya nih di atas barnya tuh ada YouTube, kayak pencet ini aja nggak sih? Iya, bener ada tab gitu merah-merah. Nonton banget. Kayak menggoda banget nih ya kan? Selain itu apalagi tuh, selain kayak mau ikut lomba Iya, esai, selain kartu mau ikut gitu. KTI. Sebenarnya aku sebenarnya pernah SD juga aku pernah taekwondo, cuman Wow. karena emang fisik aku yang mungkin gak kuat ya, jadi kayak udah SMP Ya. sudah pokoknya udah selama itu, tapi kayak Kayaknya udah deh. ya. Baru tadi aku pengen kayak Kak abis ini duel aja Abis kali ini, berdua ya. abis ini spare Spare. debate. Oh, Sama mungkin coba diajarin tipis-tipis taekwondonya, boleh. Oke. Atau mungkin abis ini kita lomba bareng aja kali. Aduh. telepon aku ya. Yes. Terus coba nih kalian sekarang kasih kayak pesan kalian ke pelajar-pelajar di rumah tuh kayak buat yang masih ragu sama passionnya, buat yang masih ragu sama lomba-lombanya, kasih keyakinan Iya. ke teman-teman semuanya. Boleh coba. Apa yang kayak Kak Zul ini Mario Teguh gitu kan? Iya, Boleh. casual tuh. Aduh, Kak Caca dulu aja kali ya. Iya, sweet aja nggak sih biar Afdal? Udah, dia aja dulu. Oke guys. Oke, boleh Kajul, kasih dulu. Apa ya guys? Jadi Ke sini nih, ke sini. situ ya. Oh, halo. Oke. Jadi mungkin sedikit kata-kata motivasi gitu ya teman-teman semua. Jadi menurut aku ya, orang yang jatuh lalu bangkit itu jauh lebih kuat daripada orang yang nggak mau bergerak sama sekali. Atau bisa kita bilang lebih baik kalian itu jatuh atau gagal karena mau mencoba dibandingkan kalian tidak mencoba sama sekali. Dan kalau kalian masih takut nih, takut terjatuh, kayak kalian masih mikir ya udah nggak apa-apa, gue mending gak nyoba sama sekali daripada jatuh. Kalian tuh harus ingat kalau misalkan perlombaan itu suatu hal yang gak ada ruginya. Jadi mau kalian gagal atau kalian tidak mencapai kemenangan, itu kalian udah berjuang dan kalian udah termasuk ke barisan orang-orang yang bertekad.
Jadi menurut aku gini, shoot the moon and even if you miss, you land among the stars. Jadi kalau kalian menentukan tujuan kalian di bulan, meskipun kalian gagal, kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Meskipun kalian gagal mencapai ke bulan, kalian masih ada di antara orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia gitu. Jadi janganlah kalian takut gagal, janganlah kalian takut lomba karena gagal, karena itu menurut aku bukan alasan yang tepat. Jadi coba-coba dulu aja lah gitu. Kan siapa tahu kan ya. Mau nangis? Enggak. Emang Mario Teguh kan siapa tahu nyoba-nyoba berhadiah kayak tadi Kazul tiba-tiba nyobain debat menang. Jangan Kalau takut. Kak Caca gimana nih Kak Caca? Mungkin yang orang yang masih bingung mau ikut apa enggak, itu semua belum terlambat, apalagi yang umur segini kan masih bisa betul, dicoba. betul. Jadi ya tetap semangat aja. Lebih baik Jangan nyoba. masih gitu dong, jangan tetap semangat. Semangat. Kamu tuh jadi ini tahu, jadi kayak face, apalagi kamu perempuan nih, terus kayak kamu olahragawan banget gitu. Kayak semangatin teman-teman atlet perempuan di Depok lainnya guys. tuh. Semangat guys, gitu guys. Kayak keluarin semangat. Oke, gak berasa kayak ada di penghujung acara aja ya, Pip. Penghujung, kok acara sih? Ya udahlah sama aja lah ya. Penghujung bisik pade. Gak nyambung tapi gak apa-apa. Oke, sebelum kita tutup nih, aku mau ngasih sebuah slogan ya guys. Kalau misalkan aku bilang pelajar kepo, jawabannya apa, Pip? Kepoin semua tentang pelajar di Bisik Pakde. Oke. Kepoin semua tentang pelajar di Bisik Pakde. Oke, bisa ya. Boleh kita tutup sekarang juga. Baik teman-teman, terima kasih udah ngepo-ngepoin bareng kita berdua kedua kakak cantik ini, Kazul dan juga Kak Caca, yang pastinya keren-keren banget. Pokoknya kalian harus kepoin semua di Bisik Pade, karena hanya di Bisik Pade kalian bisa ketemu sama pelajar kepo. Kepoin semua tentang pelajar di Bisik Pade. Oke, terima kasih. Arigatou gozaimasu. Sheshe. Pelajar kepo, kepoin semua tentang pelajar Depok di Bisik Pade. Halo para peserta didik di Kota Depok. Buat yang masih bingung pilih sekolah di mana, Jangan lupa kepoin sosial media kita ya. SMA SMK